Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syariah. Saya akan membacakan tentang Islam dan kearifan kebudayaan lokal. Islam tradisi lokal dalam perspektif multikulturalisme. Pendahuluan. Dalam diskursus mengenai relasi antara agama dan multikulturalisme di Indonesia yang belakangan menjadi suatu wacana yang ramai dibicarakan, ada suatu problem mendasar yang tampaknya belum ada jawaban memuaskan, yakni sejauh mana kompatibilitas agama dalam mengapresiasi wacana multikulturalisme. Sampai saat ini masih sering muncul dilema bagi agama dengan klaim universalitasnya untuk menerima kenyataan pluralitas budaya yang harus diposisikan pada level yang sejajar tanpa ada diskriminasi antara satu dengan lainnya. Sebagaimana dikehendaki dalam ide multikulturalisme. Sebagai sebuah pandangan yang menyatakan anti diskriminasi, gagasan multikulturalisme tampaknya cukup memberikan nilai positif terhadap realita kultural yang sangat beragam di negeri ini. Terlebih di kala kultur yang beragam tersebut tidak jarang menjadi potensi yang rentan menimbulkan konflik antar elemen masyarakat. Dalam hal ini, multikulturalisme dipandang mampu untuk memberikan apresiasi konstruktif terhadap segala bentuk keanekaragaman tradisi budaya, termasuk di dalamnya agama. Hanya persoalannya, jika berbagai kultur yang beragam bisa memperkaya kehidupan sosial, apakah agama juga bersedia menerima keragaman tradisi kultural sebagai pengayaan terhadap pemahaman keagamaan? Sampai pada batas tertentu, jawaban agama terhadap gagasan multikulturalisme umumnya masih tampak ambigu. Hal ini karena agama memang sudah memiliki masalah dengan keanekaragaman kultural dalam seluruh agama-agama besar dunia, sebagaimana disinyalir Amin Abdullah. Ketenagaan struktural selalu saja ada antara kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan agama dan keanekaragaman kultural antar berbagi wilayah yang berbeda yang dijadikan tempat-tempat penyebaran agama. Selain itu, problem lainnya karena agama juga sering dipahami sebagai wilayah sakral, metafisik, abadi, samawi, dan mutlak. Bahkan pada saat agama terlibat dalam urusan duniawi sekalipun, hal itu tetap diproyeksikan sebagai penunaian urusan ukhrawi. Berbagai agama tentu saja berbeda-beda dalam perkara cara dan berbagai aspek. Namun agama-agama tersebut hampir seluruhnya memiliki sifat-sifat demikian. Secara sederhana, lebih sesama mengenai kompatibilitas Islam sebagai sebuah agama universal dengan tradisi lokal dari sudut pandang multikulturalisme sebagai bahasan awal. Untuk lebih memahami persoalan akan dikemukakan terlebih dahulu perbincangan mengenai wacana agama dan multikulturalisme. Selanjutnya akan dikupas mengenai relasi Islam dengan tradisi lokal yang kemudian dilanjutkan uraian terkait perspektif multikulturalisme terhadap relasi Islam dan tradisi lokal. Isi dari kitobah ini yaitu wacana agama dan multikulturalisme. Gagasan multikulturalisme merupakan suatu isu yang relatif baru apabila dibandingkan dengan konsep
pluralitas maupun keragaman menurut Bifu Parek baru sekitar tahun 1070-an. Gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Dikarenakan isunya relatif baru, pembahasan tentangnya pun masih terbilang sedikit. Terlebih yang secara khusus melibatkan kompatibilitas secara agama ataupun Islam secara spesifik dengan gagasan multikulturalisme. Umumnya, gagasan tentang multikulturalisme banyak terkait dengan isu pendidikan. Beberapa tulisan yang membahas tema ini misal oleh Sonia Nieto. Gagasan multikulturalisme meski memiliki banyak kesamaan dengan konsep yang lebih dahulu lahir yakni pluralitas dan keragaman, namun memiliki perbedaan titik tekan. Konsep pluralitas mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaan itu mereka adalah sama di dalam ruang publik, sehingga dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa maupun agama. Secara sederhana, multikulturalisme kemudian dipahami dengan suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas kehidupan di dalamnya. Multikulturalisme mengajak masyarakat dalam arus perubahan sosial, sistem tata nilai kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian, bukan konflik atau kekerasan meskipun terdapat perbedaan sistem sosial di dalamnya. Multikulturalisme sendiri sering dikaitkan dengan upaya untuk merajut kembali hubungan antar manusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflik. Ada sebuah kesadaran masif yang muncul dalam diperluas kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik. Multikulturalisme mengakui adanya politik universalisme yang menekankan harga diri semua manusia serta hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Tidak ada warga kelas 1 dan warga kelas 2. Semua adalah sama. Melihat makna multikulturalisme sebagai disebut di atas, maka pembahasan agama dan multikulturalisme jelas menempati posisi yang signifikan bagi kehidupan bangsa Indonesia yang sangat plural, baik di sisi agamanya maupun keanekaragaman budaya. Lebih dari itu, kesadaran multikulturalisme yang berbasiskan agama jelas akan sangat kondusif, lebih produktif dan menguntungkan bagi upaya mewujudkan Indonesia yang damai, jauh dari bingar-bingar konflik yang hanya menyengsarakan wong cilik. Pergumulan Islam dengan tradisi lokal. Islam sebagai sebuah agama yang universal dan kosmopolit, apabila dilihat dari rentang perjalanan historinya, khusus pada masa kejayaannya dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, senantiasa bersikap terbuka terhadap pemikiran dan tradisi yang berbeda di luarnya, bahkan tak jarang memberikan apresiasi yang sangat bagus dengan mengadopsi, menjadikan sebagai integral dari Islam itu sendiri. Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam ini bahkan bisa dilacak dari sejarah paling awal kebudayaan Islam pada masa kehidupan Rasulullah SAW hingga generasi-generasi sesudahnya, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun yang material seperti seni arsitektur, bangunan, dan sebagainya. Dalam sirah Nabi misalnya, Rasulullah SAW pernah diceritakan berkhotbah hanya dinaungi sebuah pelepah kurma.
Kemudian tatkala komunitas kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu Romawi. Ia membuatkan untuk Nabi sebuah mimbar dengan 3 tingkatan yang dipergunakan untuk khotbah Jumat dan munasabah lainnya. Selain itu, cerita yang juga tak kalah populer yakni dalam perang Ahzab, Rasul dengan lapang dada menerima saran Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sekitar Madinah. Metode ini adalah salah satu metode pertahanan ala Persis. Para sahabat juga meniru administrasi dan keuangan dari Persia, Romawi dan lainnya. Mereka tidak keberatan dengan hal itu selama menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nas. Selain itu, yang lebih mencengangkan lagi, meski harus diakui bahwa unsur Arab memiliki keistimewaan di dalam Islam, akan tetapi sebagaimana dinyatakan Ibnu Khaldun bahwa mayoritas ulama dan cendekiawan dalam agama Islam, baik dalam ilmu-ilmu syariat maupun ilmu-ilmu akal, kalaupun di antara mereka orang Arab secara nasab, tetapi mereka ajam dalam bahasa, lingkungan, pendidikan, dan gurunya. Islam sebagai agama yang universal yang melintasi ruang dan zaman, kadangkala bertemu dengan tradisi lokal yang berbeda. Ketika Islam bertemu dengan tradisi lokal, wajah Islam berbeda dari tempat satu dengan lainnya. Ajaran tentang tauhid adalah universal yang harus menembus batas-batas geografis dan kultural yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sementara itu, ekspresi kebudayaan dalam bentuk tradisi, cara berpakaian, arsitektur, sastra, dan lain-lain memiliki muatan lokal yang tidak selalu sama. Selanjutnya, dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, setidaknya ada 2 hal yang bisa dilakukan. Satu, perlunya penafsiran ulang dan atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan obsesif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bisa lebih bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal. 2, perlunya terus mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan dan tantangan modernitas saat ini. Umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti peradaban barat modern. Ide-ide dan teori sekular tidak mungkin bisa dihindari dan diabaikan begitu saja. Dan ini merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum muslim pada zaman modern itu. Selanjutnya, walaupun kita yakin bahwa Islam itu wahyu Tuhan yang universal, yang gaib, namun akhirnya ia persepsi oleh si pemeluk sesuai dengan pengalaman, problem, kapasitas intelektual, sistem budaya, dan segala keragaman masing-masing pemeluk di dalam komunitasnya. Dengan demikian, memang justru kedua dimensi ini perlu disadari. Yang di satu sisi Islam sebagai universal, sebagai kritik terhadap budaya lokal, dan kemudian budaya lokal sebagai bentuk kearifan masing-masing pemeluk di dalam memahami dan menerapkan Islam itu. Terakhir, penutup, munculnya Islam sebagai satu peradaban bukanlah peristiwa yang bersifat kebetulan, tapi merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis dalam menghadapkan doktrin Islam dengan suatu setting sejarah. Dalam proses demikian, jelas sekali peran umat Islam dan melakukan perambahan intelektual yang kemudian melahirkan pemikiran Islam dalam upaya memberikan respon terhadap berbagai permasalahan atau menjadikan Islam sebagai kekuatan sejarah.
Ajaran normatif dan sejarah Islam yang sangat terbuka dan mengapresiasi tradisi lokal kiranya bisa menjadi modal bagi umat Islam dan memasuki era multikulturalisme. Setiap manusia apa dan bagaimana tradisinya menempati posisi yang sejajar yang patut dihargai dan diakui keberadaannya. Oleh karenanya bagi Islam, multikulturalisme malah menjadi celah dalam upaya mewujudkan visi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sekian khotbah dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.